Jadi Anas bin Malik niki adalah salah seorang sahabat Nabi. Yesa berkhadam kepada Nabi sejak beliau masih umur 7 tahun. Beliau itu sudah berkhadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sahabat yang pernah didoakan supaya panjang umurnya. Ada sabil umur. Saka umur beliau itu lebih 100 tahun. Dan sahabat yang terakhir meninggal yaitu beliau. Maka Hasan al-Basri pun mau ngaji dia, Imam Hasan al-Basri. Beliau didoakan supaya punya anak cucu yang banyak. Oh, lebih 100 anak bayi masih. Ya Allah, ada yang pelonggoh bapak-bapak badek-badek jak milih mak doan adik sak loik sebini ah. Badek-badek kat niki ruan si meletan si pelengeh sedam ti. Melet pelonggoh doan kan niki si Nabi anden. Oh, ndet bani kena melet ni gara ibu niki badek nggih. Sakit doan den beh nggih. Nggih. Jadi Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana ashabun nabi, adalah para sahabat Nabi. Dari sahabat-sahabat Nabi dan sahabat, man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata alal islam. Seorang sahabat niki dengan sawah mau berdait kanjeng Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Arak seberdait kanjeng Nabi lagu ndek Islam. Ndek naran sahabat Abu Jahal, kemudian Abu Lahab dan seterusnya, Walid bin Utbah. Nah, adalah sahabat-sahabat Nabi, kata Anas bin Malik, ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, inkabbu 'alal masahif. Mereka mulai menyibukkan diri dengan mushaf. Mulai pada sibuk baca Quran. Sudah mulai sibuk membaca Al-Quran. Maka pelonggoh sami mangkin leman jelo niki berusaha ndek tejak baca Quran niki sejus sejelo setengah juz mana-mana setengah lembar. Ndek setengah lembar mana-mana setengah halaman. Ndek na setengah halaman mana-mana seririk. Dendek desak enggak si tahu baca surat-surat pendek doang. Papa ayat-ayat sabelo mulai penang. Apa ni terbaca Quran ni sang rumun. Maka berusahalah. Lebih-lebih Quran sak wajib terbaca bilang sembahyang. Nabi itu adalah Al-Fatihah. Niki Quran wajib terbaca bilang sembahyang. Maka pastikan Fatihah itu kita baca dengan benar. Harus kena cara terbaca Fatihah niki Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Lamun kira-kira salah bacaan Fatihah, arak dengan sapasih tegur, kemungkinan tertun tersalah. Saya nggak biasa, lamun dengan wah biasa salah niki dia tahu diri salah dan dia sadar diri salah. Sementara Fatihah itu harus benar, harus pas bahasaan huruf, kena cara baca dan seterusnya. Jadi para sahabat Nabi, kata Anas bin Malik, ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, mereka mulai menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ibadah yang paling utama, di antara ibadah yang paling utama yang tiang pulungguh sami kerjakan bulan Ramadan niki adalah saran baca Quran. Ia pun Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran
maksudnya Ramadan. Maka leman bulan Syaban, leman biasa diri si sahabat, sehingga leman elek bulan Ramadan mereka membaca lebih dari yang sudah dibaca pada bulan Syaban. Imam Syafi'i lamun bulan Ramadan ibu-ibu pira kali tamat Quran? 60 kali. Maka dari itu harus terbiasaan diri, karena waktu terus berjalan, waktu niki terus berjalan. Sementara lemak yang pun dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang mencela, yang sangat mencela. Aku bersumpah mari Allah Ta'ala demi jiwa yang banyak mencela. Salwi ngwade saya sin wade fatalumu nafsaha ala syarri lima fa'alat. Ya wada diri kembik nagawe salengi wa alal khair lima la tastaksiru min. Lamun sak bagus sin wada diri kembik dia luwe antam gawe. Lebih-lebih haran Al-Quran niki luar biasa, Masya Allah. Mutak bahas secara khusus Al-Quran luar biasa. Yang jelas adalah syafi'an li ashabihi, akan membantu, memberikan sahabat, memberikan syafaat bagi temannya, bagi dengan segirang baca, dengan seapal, segirang ngaji dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi bulan Sya'ban adalah persiapan, bulan persiapan untuk menuju Ramadan yang mulia. Kemudian yang kedua, Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur saat-saat malaikatnya melaporkan amal. Jadi amal tiang pelungguh sami sak tahunan waktu laporan arak, sak mingguan arak, sak jeluan masih arak. Lamun sak bilan jelo piran tau, yaitu asar dan fajar. Yang pun dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Saling bergantian, saling ganti. Jaga sida pada malaikat sa bertugas malam, kanci sa bertugas kejelo. Jadi bergantian malaikat niki. Wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Laun dan kumpul piran endek waktu sembahyang asar, kanci waktu sembahyang subuh. Sa bertugas ke malam mulai leman asar. Sa bertugas kan jelo mulai leman subuh. Ia dan pada bergiliran, ane sip-sipan. Selesai tugas sa subuh datang asar. Bergantian, ane sida sa asar. Ganti sisa sa subuh. Jadi dini laporan amal tiang pelungguh sami, si malaikat misal sa bertugas subuh misal. Laporan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hambaku waktu sabelin panja kena nyeken kembe. Niki waktu satu laporan amal niki jadi 2 kali laporan bilang jelo. Lamun waktu sembahyang asar kanci waktu sembahyang subuh tepat waktu, maka jawaban malaikat ataina wa hum yusallun, tarokna wa hum yusallun, wa tarokna wa hum yusallun. Waktu saya datang ya Allah mereka sedang sholat. Saya datang asar sholat. Lema subuh tepat waktu sembahyang masih. Jadi waktu saya datang ya Allah nyekan sembahyang, waktu kesak tulak belin nyekan sembahyang masih. Faghfirhum yaumaddin. Terdoa di malaikat ya Allah, ampunan untuk dosa. Mungkin di dalam antara asar dengan subuh sampai asar, arak salah sid gawe, tertolong tending ampun si malaikat lamun tepat waktu sembahyang asar kanji sembahyang subuh.
Maka dari itu para ulama ketika menafsirkan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat itu dan secara khusus salat al-wusta. Niki para ulama terbagi menjadi dua. Arasa kena yang dimaksud al-wusta adalah salat asar, arasa kena yang dimaksud adalah salat subuh. Saking kelebihan masing-masing disebutkan di dalam hadis. Nah, perlu jaga aran sembahyang asar niki Bapak Ibu, subuh. Lagu lamun waktu ngelapor malaikat. Subuh sembahyang jam 6:30. Asar sembahyang jam 5. Kembe waktu sembahyang subuh nyekan kembe nyekan tedem. Kemudian nyekan waktu asar datang malaikat nyekan kembe nyekan lalu boye rudat, boye gendang belik bisa. Atau nyekan lalu pacing lendung bisa. Maka ketika malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, waktu saya datang ya Allah, mereka sedang tidur. Waktu datang ya Allah nyekan tendo panjang saniki. Waktu kebelen nyekan lalu pancing lendung. Ndek tampunan, ndek tendengan ampun si malaikat payu. Maka dari itu dalam kesempatan Sya'ban yang baik ini, mari kita mencoba berusaha memperbaiki ibadah solat kita, lebih-lebih solat subuh dan asar. Jari sabilan jelo 2 kali jari. Bilan jelo 2 kali. Nah, laporan mingguan. Ya, baru ini kena raf'ul yaumi, laporan harian. Ada namanya raf'ul usbu'i, laporan mingguan. Bila minggu untuk laporan. Ya pun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumal khamis wal isnain. Amal-amal itu diangkat pada hari Kamis dan jelo Senin. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Dan saya suka, saya cinta kalau amal saya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah. Apalagi nak sambil juga ngaji misal, ditambah ya puasa malik jadi ibadah lu nyukeun gawe ibadah doa.